Salam semua, nama saya Budi Luhur dan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek buku semester saya yang berjudul Nazi. Berbicara tentang Nazi, pastinya tidak lepas dari Jerman, Perang Dunia Kedua, dan juga om-om berkumis ini. Ada yang tahu siapa namanya? Ya betul, Adolf Hitler. Nazi merupakan sebuah singkatan dari nama partai, yaitu Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau bahasa Jermannya itu adalah National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, atau dikenal dengan disingkat dengan NSDAP, atau lebih dikenal dengan sebutan Partai Nazi. Di mana nama Nazi ini diambil dari kata nasional, atau lebih tepatnya pada bagian nati, di mana pelafalannya dalam bahasa Jerman itu adalah Nazi. Jadi mirip dengan Nazi. Nazi. Mirip bukan? Mirip. Nah, ya begitulah awal mula ditetapkannya nama Nazi. Dan partai Nazi ini merupakan partai politik yang pernah ada di Jerman, yang didirikan oleh Anton Drexler. Dan didirikan partai Nazi ini tidak lepas dari kondisi Jerman pasca Perang Dunia Pertama, di mana setelah Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, negaranya itu sedang dalam kondisi krisis, baik itu dalam sektor ekonomi, sosial maupun politik. Dan hal ini menyebabkan timbulnya rasa frustrasi di kalangan masyarakat. Selain itu, hal ini juga menyebabkan meningkatnya semangat nasionalisme rasis di seluruh Jerman, di mana kelompok nasionalisme rasis ini menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Selain itu, mereka juga menentang pemerintahan demokratis Jerman yang baru kala itu. Dari sinilah kemudian seorang nasionalis Jerman bernama Anton Drexler mendirikan Partai Buruh Jerman pada tahun 1919. Nah, itu logonya yang hijau itu. Dan kemudian Adolf Hitler itu kemudian bergabung di sana dan menjadi pemimpin propaganda. Bersama Adolf Hitler, Partai Buruh Jerman ini berkembang pesat dan anggotanya bertambah banyak. Dan pada tahun 1920, Adolf Hitler ini mengubah nama Partai Buruh Jerman menjadi Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau lebih dikenal dengan sebutan Partai Nazi, dan juga logonya pun berganti jadi yaitu merah, hitam, putih. Mungkin di sekitar situ. Dan bersama Hitler, Partai Nazi ini itu bisa dibilang sedang berada di masa-masa keemasannya. Nah, dimana pada tahun 1921 Adolf Hitler ini semakin jago dengan orasinya atau dengan propagandanya, dan hal itu membuat dia semakin terkenal di Jerman. Dan kemudian di tahun yang sama Adolf Hitler ini resmi dinobatkan menjadi ketua Partai Nazi. Pada tahun 1923, Partai Nazi yang dikomandoi oleh Adolf Hitler itu berencana untuk menggulingkan pemerintahan, yaitu dengan cara menculik pemimpin negara bagian Bayern dan kemudian memaksa mereka untuk menunjuk Adolf Hitler sebagai pemimpin yang baru. Aksi ini itu dilancarkan di sebuah tempat minum bir di Munchen bernama Bierkeller, yang kemudian yang awalnya aksi ini itu berjalan dengan aman-aman saja, lancar-lancar saja, sampai akhirnya terjadi beberapa kesalahan yang kemudian menyebabkan aksi ini dapat digagalkan oleh militer kota dan membuat Adolf Hitler ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun setelah mendekam di balik penjara selama 9 bulan, Adolf Hitler ini kemudian dibebaskan, dan dari sana ia mulai membangun kembali Partai Nazi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Suasana di Jerman pada tahun 1930 itu diliputi oleh kesuraman, terutama dikarenakan oleh depresi ekonomi global yang terjadi. Dan masyarakat Jerman pada kala itu juga tidak puas dengan kinerja pemerintah mereka. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuka kesempatan bagi naiknya pemimpin baru, yaitu Adolf Hitler dan Partai Nazi. Dengan orasinya yang memikat dan juga energik, Adolf Hitler dan Partai Nazi ini naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat. Bahkan dalam pemilu tahun 1932, Partai Nazi ini berhasil mendapatkan kursi di pemerintahan. Dan setahun setelahnya, Adolf Hitler selaku ketua Partai Nazi itu resmi dinobatkan menjadi kanselir atau kepala pemerintahan Jerman oleh presiden Jerman, yaitu Paul von Hindenburg. Ini fotonya. Yang kemudian hal tersebut itu disambut baik oleh masyarakat. Pada tahun 1934, Presiden Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hal ini menjadikan Adolf Hitler ini berada di puncak kekuasaan, di mana sebelumnya ia hanya menjabat sebagai seorang kanselir selaku kepala pemerintahan.
namun sekarang ia juga menjabat sebagai seorang presiden selaku kepala negara. Dan kemudian Adolf Hitler ini menggabungkan kedua jabatan tersebut di dalam satu gelar baru, yaitu Führer, yang artinya pemimpin atau pemandu rakyat. Dan dari sinilah Jerman dibawa ke era baru yang dikenal dengan nama Jerman Nazi. Jerman Nazi merupakan nama umum Jerman antara tahun 1934 sampai 1945, yaitu adalah saat masa di mana Partai Nazi dan juga Adolf Hitler itu menguasai Jerman dengan sistem kediktatoran. Dan di bawah pemerintahan Adolf Hitler, Jerman itu diubah menjadi negara totaliter, di mana pemerintah melarang adanya pihak oposisi dan juga mengatur ataupun membatasi kehidupan masyarakatnya di tingkat yang sangat tinggi. Jadi dengan kata lain, pada masa itu kebebasan individu maupun hak privasi merupakan hal yang sangat minim. Dan dari tadi saya sudah berkali-kali menyebutkan nama Adolf Hitler. Nah, untuk yang belum tahu atau belum familiar, Adolf Hitler ini adalah seorang pria kelahiran Austria yang bercita-cita menjadi seorang pelukis. Nah, namun setelah ditolak sekolah kesenian sebanyak 2 kali, Adolf Hitler ini kemudian berubah haluan menjadi seorang politikus Jerman dan kemudian bergabung dengan Partai Nazi dan menjadi ketua Partai Nazi. Dan selama Adolf Hitler ini menjabat sebagai Führer, dia ini dikenal sebagai diktator yang kejam dan juga rasis, di mana ia yakin bahwa Jerman ini merupakan kelompok yang isinya ras-ras unggulan yang ia sebut dengan ras Arya. Dan bagi Hitler, ras Arya yang ideal itu berbadan jangkung, lalu berambut pirang dan juga bermata biru, seperti ini. Ini maksudnya. Iya itu. Iyalah itulah. Dan namun tidak hanya dari segi penampilan, Adolf Hitler itu juga yakin bahwa ras Arya itu intelek dan juga berkebudayaan tinggi. Jadi mudahnya ras Arya itu serba oke. Dan ada juga kebalikannya dari ras Arya, yaitu adalah ras atau golongan yang termasuk ke dalam non-Arya, yang di dalamnya itu contohnya ada orang-orang Yahudi, orang-orang kulit hitam, pelaku homoseksual, orang-orang cacat, dan orang-orang cacat. Iya. Nah, di mana mereka ini dianggap sebagai musuh dan harus dimusnahkan. Dan peristiwa pemusnahan terhadap non-Arya ini dikenal juga dengan peristiwa Holocaust. Holocaust sendiri merupakan pembantaian besar-besaran secara sistematis yang dilakukan oleh Jerman Nazi terhadap non-Arya. Dan jadi para korban ataupun target Holocaust ini ada yang dieksekusi umum, dibawa ke kamp konsentrasi ataupun ke pusat-pusat pembantaian lainnya. Di sini saya memiliki video yang menjelaskan atau mendokumentasikan kengerian Holocaust pada kala itu. Bisa dilihat. Nah, jadi bisa dilihat itu merupakan para target atau korban Holocaust yang dibawa ke suatu kamp konsentrasi. Dan kemudian setelah sesampainya mereka di sana, mereka itu akan dinilai siapa saja yang bisa bekerja dan siapa saja yang tidak. Dan kemudian yang bisa bekerja itu akan disuruh kerja paksa seperti mengangkut-ngangkut barang dan lain sebagainya. Dan yang bagi yang dianggap tidak bisa bekerja oleh tentara Nazi, mereka itu akan dibawa ke suatu tempat dan mereka akan dibunuh di sana. Ya, jadi mereka akan dibawa ke tempat pembantaian yang ya namanya pembantaian, jadi skalanya besar, tidak hanya untuk satu atau 2 orang saja, namun ya untuk banyak sekali orang. Jadi mau itu laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, lansia, itu jadi mereka tidak pandang umur atau tidak pandang bulu terhadap siapapun. Dan jadi yang selamat itu adalah mereka yang bisa kerja, sedangkan yang tidak bisa kerja itu ya kebanyakan akan dibunuh, dan kebanyakan dibunuh itu dengan gas beracun yang kemudian hanya menyisakan barang-barang mereka saja dan tubuhnya tidak tersisa. Seperti itu. Dan korban dari peristiwa Holocaust ini mencapai 11 hingga 17 juta jiwa. Sangat tragis memang. Dan selain memberikan dampak terhadap negaranya, Adolf Hitler ini juga memberikan dampak terhadap dunia. Karena bisa dibilang ialah penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, ada yang tahu kenapa? Sepertinya tidak tahu, jadi akan saya beritahu. Jadi, hal ini dimulai pada tahun 1939. Adolf Hitler, atau lebih tepatnya Jerman Nazi yang dikomandoi oleh Adolf Hitler, itu melakukan upaya untuk menginvasi negara ini. Ya, ada yang tahu nama negaranya?
Iya betul, Polandia. Ya, jadi Jerman Nazi itu menginvasi Polandia. Nah, kemudian sekutu-sekutu Polandia atau negara-negara temannya Polandia itu yang tidak setuju dengan hal tersebut atau tidak terima dengan hal tersebut, kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, jadi awalnya hanya Jerman dan juga Polandia. Kemudian dari sana mulai banyak negara yang terlibat dan membagi perang jadi dua kekuatan, yaitu blok poros yang isinya Jerman Nazi dan juga kawan-kawan. Lalu ada blok sekutu yang isinya Polandia dan juga kawan-kawan. Nah, jadi ya semakin banyak negara yang terlibat, perang terjadi di mana-mana, ya terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan dalam Perang Dunia Kedua ini, Jerman itu sedang dalam masa-masa kemunduran dan negaranya itu sedang dalam kondisi kacau. Bahkan pada puncak Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Jerman itu sudah berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu, Adolf Hitler ini masih menolak untuk menyerah, di mana hal ini kemudian mengakibatkan kehancuran besar-besaran terhadap prasarana Jerman. Dan kemudian perang terus berlanjut sampai akhirnya pada tahun atau pada 30 April 1945 lebih tepatnya, pasukan Soviet itu berhasil masuk ke Jerman atau lebih tepatnya ke Berlin. Dan kemudian Adolf Hitler yang mendengar kabar tersebut memutuskan untuk bunuh diri bersama kekasihnya yaitu Eva Braun. Ya, jadi mereka bunuh diri di dalam bunker. Nah, sedangkan tentara Jerman yang tersisa kebanyakan itu melakukan menyerah tanpa syarat. Dan instrumen penyerahan diri Jerman ditandatangani pada 8 Mei 1945, di mana hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa sekaligus menandai berakhirnya rezim Nazi. Setelah sekutu menduduki Jerman, sekutu ini melarang adanya partai Nazi dan juga mereka ini menyatakan partai Nazi sebagai organisasi kriminal. Selain itu, pasukan sekutu juga berusaha untuk mereka ini menghukum para pemimpin atau pimpinan partai Nazi yang melakukan kejahatan antara tahun 1934 sampai 1945. Nah, selain itu mereka atau pasukan sekutu ini juga berusaha untuk membersihkan berbagai pengaruh Nazi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Jerman. Dan itulah akhir dari Partai Nazi yang sekaligus menandai berakhirnya presentasi saya. Nah, namun sebelum saya mengakhirinya, saya ingin bertanya, apakah di sini ada simpatisan Nazi? Ya, saya harap jawabannya itu tidak, karena sedikit fun fact. Ya, tidak fun, tapi ini fact. Nah, jadi simpatisan Nazi itu bisa ditangkap. Jadi jangan jadi simpatisan Nazi ya adik-adik. Ya, cukup. Begitu saja dari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.